Setelah kita dihibur dengan penampilan dari teater Alif Mindemangan Kota Madiun, ada titipan pesan dari OKS. Jangan lupa makan sayur dan buah, karena itu bagus untuk tubuh kita. Tapi sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Acara selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Kepala Mindemangan Kota Madiun, Direktur Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Wakil Rektor 1 IKIP PEGRI Madiun, dan Kepala LPP RRI Madiun mengambil tempat di atas pentas. Penandatanganan perjanjian Mindemangan Kota Madiun. Pertama, Mitra Sekolah Sehat Mindemangan Kota Madiun bekerja sama dengan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun yang ditandatangani langsung oleh Direktur Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun, Ibu Rumpiati SST MPH. Kedua, Mitra Sekolah Ramah Lingkungan Mindemangan Kota Madiun bekerja sama dengan Kantor Lingkungan Hidup yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Ibu Insinyur Diah Indrianita P. Ketiga, Mitra Sekolah Berkarakter dan Berprestasi Mindemangan Kota Madiun bekerja sama dengan IKIP PGRI Madiun, ditandatangani oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Andes Muhammad Hanif MMMPD. Keempat, Mitra Sekolah Promosi Kesehatan Mindemangan Kota Madiun bekerja sama dengan LPP RRI Madiun, ditandatangani langsung oleh Kepala LPP RRI Madiun, Dr. Andes Suliman Yusuf MM. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Kepala Mindemangan Kota Madiun, Direktur Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Wakil 1 Rektor IKIP PGRI Madiun, dan Kepala LPP RRI Madiun dipersilakan kembali ke tempat. 23, 24, 25, 26 kemarin. Ya. Saya belum Berikut akan kita saksikan bersama launching batik dan buletin UKS Mindemangan Kota Madiun. Untuk itu, kepada yang bertugas dimohon mengambil tempat. Kami mohon berkenan Bapak Ketua Tim Penilai Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat Nasional untuk melaunching batik dan buletin UKS. Untuk itu juga kami mohon Ketua Sekap UKS Provinsi Jawa Timur dan Bapak Kepala Mindemangan untuk maju ke atas pentas menyaksikan launching batik dan buletin UKS Mindemangan Kota Madiun.
Launching Buletin UKS. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Buletin UKS Mindemangan Kota Madiun merupakan media untuk memperkenalkan UKS kepada seluruh warga madrasah dengan artikel-artikel yang berkualitas tentang ajakan untuk selalu hidup sehat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ketua Sektab UKS Provinsi Jawa Timur dan Bapak Kepala Mindemangan kami persilakan kembali ke tempat. Dan kepada yang terhormat Ketua Tim Penilai Lomba Lingkungan Sekolah Sehat tingkat nasional untuk tetap di atas pentas. Berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penilai Lomba Lingkungan Sekolah Sehat tingkat nasional. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Yudhya Ramli MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota atau yang mewakili, Bapak yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Min, yang saya hormati para mitra tim pembina UKS baik di Kota Malang maupun di Kecamatan Kota Madiun maupun di Kecamatan. Yang saya hormati Bapak dari ada yang dari Kapolsek, Bapak Kapolsek ya, dari Koramil, kemudian ibu-ibu PKK kelihatannya ada ya, ibu PKK. Kemudian ya, ibu-ibu PKK langsung ngacung hadir ya. Kemudian yang saya hormati ada Kabid dari Mapenda dari provinsi, yang saya hormati juga tim pembina UKS provinsi. Siapa lagi yang ada di sini? Dan yang saya hormati dan saya banggakan tim pelaksana UKS Mindemangan yang terdiri Bapak dan Ibu dan ibu bapak sekalian serta anak-anakku yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada di sebuah sekolah yang alhamdulillah sekolah ini adalah sekolah, kalau bagi saya ini sekolah mudah-mudahan sebagai lokomotif perubahan ke depan. Beda Pak, kalau sekolah itu sekolah yang UKS-nya hadir dengan sekolah yang UKS-nya tidak hadir. Ini ilmu kehadiran ini. Hadir dan tidak hadir. Ada sekolah yang TP tim pelaksana UKS-nya tidur ya, dengan tim pelaksanaannya yang tidak tidur. Sekolah yang banyak dukungannya baik dari provinsi, kota maupun kecamatan itu didukung penuh. Dan saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada kepala sekolah MIN yang telah memiliki kreativitas dan inovasi di dalam mengembangkan UKS di sekolahnya. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada tim pembina UKS Kota Madiun beserta mitranya, tim pembina UKS Kecamatan beserta mitranya. Ini tidak mungkin Bapak Ibu sekalian terjadi, terutama saya lupa ucapan terima kasih dan penghargaan kepada komite sekolah dari MIN ini. Ini tidak mungkin terjadi yang namanya UKS kerja sendiri-sendiri. Ini bukti bahwa ini ada kerja baru, kerja bersama, sehingga kita merasa, saya tadi terharu melihat anak-anak kita begitu bersemangat dan kelihatan Pak, matanya itu kayak berlian, dia ingin berprestasi, kelihatan semangat. Kenapa? Tadi saya bilang ke Pak Kepala sekolahnya, ini yang hebat ibu bapak gurunya ini. Iya, anak sebesar itu diajar pasti lamanya itu. Anak maunya kemana, kesana kemari aja terus. Tapi itu bisa seperti itu. Saya salut dengan pembinaan anak sekolah di sekolah ini. Pas masuk sekolah ini, saya tercium oleh saya beda Pak. Saya menilai sekolah sudah sering. Pas masuk, kalau sekolah itu sekolah UKS beda. Apa cirinya? Sulit mencari WC. Jadi kalau sekolah itu tidak dilakukan UKS di sekolah itu, gampang cari WC Pak. Baru masuk ke gerbangnya, aroma WC tercium, ya Pak ya. Terus kita cari, ikutin aja aromanya sampai kita ke WC-nya. Tapi kalau di sini nggak kecium Pak, sampai ngumpet di mana WC-nya ini, berarti tidak tercium itu WC ini, ngumpet. Kalau tidak dikasih tahu ini WC, disangkanya kelas, Pak ya, begitu. Bapak Ibu sekalian, kami datang berenam datang ke sini untuk melakukan check and recheck, bukan hanya menilai, ini check and recheck katanya. Jadi dari 4 kementerian, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan Kementerian Dalam Negeri. Saya dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi karena saya tadi dipakaikan ini, saya menyesuaikan kayak Ustadz Jainuddin MZ aja. Ini begini. Tapi ada yang iri sama saya, dibilangnya bukan Ustadz, katanya Roma Irama katanya. Ini Pak Rebut bilang, wah Roma iri ini mah, ini tanda mampu nih, gak dikasih ini berarti Pak. Bagus sekalian, saya akan kenalkan satu-satu. Yang pertama ini Bapak Rebut namanya nih. Ini dari Kementerian Agama. Jadi nanti kalau menilai, ini yang menentukan nilai ini Pak Rebut nih, Kementerian Agama, karena MIN ini. Nanti deketin aja Pak Rebut. biar nggak ke saya terus gitu Pak Rebut tuh. Kemudian Ibu Erna, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Made, ini dari Kementerian Kesehatan. Ibu Emi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan yang terakhir Ibu Dwi. Nah, dan saya sendiri Yudhya Ramli, Ibu Bapak sekalian dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, ada 3 tipe tim pembina UKS. Ada 3 tipe Pak. Ada tipe tim pembina UKS sejati, ada tipe tim pembina UKS merpati, dan tipe pembina UKS pedati. Nah, kalau yang pedati, tim pembina itu bekerja kalau dipecut, dimarahin sama Pak Wali Kota, kamu kerjanya nggak bener, baru tuh kerja tim pembina. Nggak ada Pak Wali Kota, tidur lagi. Kalau tim pembina merpati itu, kalau dia dikasih tahu kalau kamu bisa membina UKS dengan baik di kantor di Kota Madiun, angkat jadi kepala dinas. Langsung dia gerak. Itu merpati, harus diiming-iming. Tapi saya yakin Kota Madiun tim pembina UKS-nya tim pembina sejati Pak.
sejati artinya kalau tim pembina sejati itu dia bergerak tidak. Padahal ini bukan skenario, nggak ada sutradaranya. Ini langsung saja. Kepala sekolah langsung bikin gerakan-gerakan. Jadi tim pembina UKS sejati itu tim pembina yang tanpa pamrih. Nyontoh yang Santo nih, semua Pak Santo itu semua terkenal kata Pak Santo itu tanpa pamrih membina UKS. Bapak Ibu sekalian, kalau di Kota Madiun ini tidak ada orang gila, maksudnya orang gila UKS Pak, orang yang gila terhadap UKS, dia berjuang, mengorbankan, bukan jiwa raga, mengorbankan sumber dana dan sumber dayanya untuk melakukan pembinaan UKS, akan kejadian di Kota Madiun seperti ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya beserta teman-teman merasa salut dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga MIN ini bisa berdiri tegak seperti ini. Saya yakin komite sekolah merasa bahwa kehadiran MIN ini telah mewarnai lingkungan sekitar. Kenapa? Buktinya Pak Kepala Sekolah mengatakan ini adalah gedung-gedung ini adalah jasa dari komite sekolah. Terima kasih saya ucapkan mewakili tim pembina UKS Pusat. Kemudian tim pelaksana UKS, Bapak Ibu sekalian, itu juga ada 3 generasi tim pelaksana UKS itu. Yang pertama generasi beban. Tim pelaksana UKS generasi beban, itu generasi masa lalu. Biayanya aja minta terus, diminta selalu dia menginginkan, memikirkan terus dana. Makanya ada lagu ya dana apa ya, dia butuh dana terus itu, dana. Tapi gak ada kerjanya, hanya membebani saja, biaya terus. Itu generasi pertama, itu generasi beban itu. Yang kedua, tim pelaksana UKS generasi bagian. UKS menjadi bagian memberikan daya ungkit di lingkungan sekolahnya untuk menciptakan generasi anak-anak yang berbudaya bersih dan sehat. Kemudian ada generasi ketiga, generasi rujukan atau generasi tumbuhan. UKS-nya sudah maju. Kalau dikatakan kemana kita harus melihat contoh sekolah yang UKS-nya jempol, maka tidak lain mungkin di Kota Madiun ini dikatakan MIN Demangan. Begitu. Ini insya Allah menjadi tim pelaksana UKS generasi ketiga Pak, 3G seperti handphone. Generasi rujukan ya. Mudah-mudahan harapan kami, harapan Bapak semua sesuai dengan takdir Allah. Bapak berdoa saja, ya kan? Tidak ada apa yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa ya, Pak itu, Pak Haji Pendi ya, itu. Ya oleh karenanya kami bersama teman-teman datang ke sini ingin melihat bagaimana sesungguhnya pembinaan UKS di MIN Demangan ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembinaan UKS ini tentunya kemarin sudah bertemu dengan tim pembina provinsi, kemudian Kota Madiun, terus kecamatan. Terlihat semua komponen terlibat. Sampai di sini ibu-ibu PKK terlibat. Dari Dinas Pertanian tadi ada kesehatan. Kalau namanya 4 SKB 4 menteri itu, komponen ke bawahnya itu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Kantor Kementerian Agama Kota, kemudian Kesra. Semua terlibat dan ada penambahan sampai inovasi, ada kerjasama tadi sama RRI, sama Kebidana ya, terus apalagi tuh 2 lagi ya tadi sudah luar biasa. Mungkin ini yang pertama nih Pak, yang pertama ini, yang pertama itu bukan dilakukan oleh sekolah tapi dilakukan oleh MIN ya, MIN ini yang pertama. Kelihatannya banyak kerjasama. Bapak insya Allah Pak Kepala Sekolah ini kita doakan mudah-mudahan masuk surga Bapak Ibu sekalian ya. Iya, masuk surga. Kenapa?
karena bisa membangun, membentuk generasi yang begitu bersemangat, generasi ini namanya sekolah SDA Pak, bukan SBI. Saya tadi dengar itu, ini Pak bukan SBI sekolahnya, ini SDA, sekolah dunia akhirat. Iya, coba Bapak bayangkan, sekolah dunia akhirat, betul. Kenapa? Dunianya kasamper, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Garut begitu. Saya kesal tadi pas ini bahasa Jawa apa artinya Pak? Sekarang saya pakai bahasa Sunda, biar Bapak nggak ngerti. Dunia kasamper, gitu. Akhirat juga dapat. Bapak Ibu sekalian, mumpung saya lagi di MIN, saya pernah membaca ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa itu ya. Kalau salah kasih tahu Pak. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim. Takutlah kamu kepada Allah apabila kamu meninggalkan generasi setelah kamu itu generasi yang lemah, sehingga kita itu mengkhawatirkan tentang kesejahteraan. Generasi yang lemah itu generasi lemah imannya, lemah pendidikannya, lemah kesehatannya, lemah segala rupanya, lemah. Kita harus menjadi generasi yang takut untuk meninggalkan generasi seperti itu. Oleh karenanya, anak-anak kecil yang ini sekarang dibina tentang kesehatannya, tentang pendidikan kesehatan, tentang budaya hidup bersih dan sehat ini, kita harus meyakini bahwa dia nanti sudah punya anak lagi, tetap di dalam benaknya itu menjadi mental, sikap mental bagi dia sendiri. Oleh karenanya, kita semua yang sudah tidak ada ini Pak, kalau kita sekarang melakukan hal, memberikan contoh yang baik kepada anak kecil, kepada anak-anak kita, maka nanti setelah kita selesai paripurna kita, maka di alam barzah itu ketika anak-anak mengikuti apa yang kita ajarkan, pahalanya terus ngalir Pak. Maka pantas kalau guru itu dekat dengan surga, betul Pak? Guru itu dekat dengan surga. Kenapa? Didikannya menyebutkan alif, maka alif itu akan diajarkan terus sampai hari kiamat, maka pahalanya terus ngalir. Di dalam hadis dikatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mencontohkan hal yang baik, maka baginya pahala apa yang dilakukan oleh orang yang kita ajarkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini bukan kuliah duha, jadi saya akhiri saja. Mudah-mudahan upaya kita semua ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain harapan Bapak dan Ibu tentang kalau namanya jadi juara mah, tadi juga katakan bertanding tidak bertanding, berlomba tidak berlomba, kami tetap melakukan ini. Syukur kata saya, alhamdulillah kalau memang begitu. Kenapa? Karena yang ikut lomba ini Bapak Ibu sekalian 24 provinsi. Berarti ada 24 saingan Bapak Ibu sekalian. Tetapi semua yang 24 itu adalah paripurna. Hanya nanti kita akan pilih paripurna plus ya, paripurna plus dan paripurna plusnya pangkat selanjutnya. Jadi semua paripurna. Kenapa? Juara provinsi, satu provinsi. Kita lihat untuk menjadi juara nasional itu ada paripurna lagi yang lain. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penilaian kami mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Saya mewakili teman-teman apabila ada hal-hal yang kurang pas. Nanti sekarang Ibu Guru sama Bapak Guru, kalau di kelas di ruang guru itu ada asbak, cepat umpetin, nanti takut ketahuan sama tim penilai. Asbak umpetin, terus apalagi yang kira-kira membahayakan bagi penilaian. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini terdapat kekurangan. Kalau saya kasar, memang saya bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.